Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok yang pertama Ibu Do Ayu Anindya Putri NPM 204007, yang kedua Nilo Cynthia Widianti NPM 204027, yang ketiga Niketut Sri Pusmayanti NPM 204024, yang keempat Nikadek Desni Putri Cahyani NPM 204028. Materi yang akan kami sajikan yaitu mengenal media pembelajaran di sekolah dasar. Materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana media pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, apakah ada cara memilih media pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di sekolah dasar. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis media pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat, kendala apa saja yang dihadapi saat menerapkan media pembelajaran di sekolah dasar. Tujuan dari materi ini yaitu yang pertama untuk mengenal media pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, untuk memahami cara yang tepat memilih media pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis media pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Yang keempat, untuk memahami kendala apa saja yang dihadapi saat menerapkan media pembelajaran di sekolah dasar. Berikut materi dari kami. Mengenal media pembelajaran di SD. Pada hakikatnya, kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi. Proses komunikasi atau penyampaian pesan harus diciptakan atau diwujudkan melalui kegiatan penyampaian, tukar-menukar pesan atau informasi oleh setiap guru dan peserta didik. Melalui komunikasi, pesan dan informasi dapat diserap oleh orang lain. Untuk mempermudah proses komunikasi, komunikator dapat menggunakan berbagai media sebagai sarananya. Media merupakan salah satu sarana komunikasi yang dapat digunakan oleh setiap orang, termasuk pendidik yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dalam konteks komunikasi, seorang pendidik atau guru memerlukan media sebagai alat bantu untuk memudahkan seorang guru mengomunikasikan pesan berupa materi pelajaran kepada siswa dengan harapan proses komunikasi dapat berjalan dengan baik dan sempurna sehingga siswa dapat menerima pesan yang benar tanpa ada kesalahan. Oleh karena itu, peran media sangat penting dalam proses pembelajaran karena penggunaan media dapat memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Namun, seorang guru juga harus mampu memilih, mendesain, dan menampilkan media sesuai dengan perkembangan seorang anak dan dapat membuat anak merasa nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran. 2. Cara memilih media pembelajaran yang tepat di SD. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai bahwa media pembelajaran diperlukan beberapa kriteria, yaitu A. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, yaitu media pengajar dipilih berdasarkan tujuan-tujuan institusional yang telah ditetapkan. B. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, yaitu bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa. C. Kemudahan memperoleh media, di mana media yang diperlukan mudah didapatkan dan mudah dibuat oleh guru pada waktu guru mengajar. Media sifatnya kondisional dan kontekstual, serta media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa. Yang disajikan dapat melampaui batasan yang ada di ruang kelas. Agar media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan prinsip pemilihan, pemanfaat media perlu juga perhatikan faktor-faktor lain seperti A. Objektivitas, yaitu pemilihan media harus digunakan untuk keperluan sistem belajar. B. Program pengajaran, yaitu isi maupun struktur yang disampaikan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. C. Sasaran program, yaitu media yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak baik dari segi bahasa, simbol yang digunakan maupun cara dan waktu penggunaannya. D. Situasi dan kondisi, yaitu situasi dan kondisi sekolah atau ruangan yang digunakan, baik ukuran maupun perlengkapannya, dan kondisi anak didik saat mengikuti pelajaran.
Dan E, kualitas teknik, yaitu rekaman suara atau gambar dan alat lainnya yang perlu penyempurnaan sebelum digunakan. Keterampilan guru dalam menggunakan berbagai jenis media dalam proses pengajaran sangat diperlukan, dan memilih media harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, di mana dalam menyajikan grafik yang berbentuk data atau angka harus ditampilkan dalam bentuk gambar atau poster, begitu juga dalam menyajikan diagram. E, memilih media harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, di mana dalam menyajikan grafik yang berbentuk data atau angka harus ditampilkan dalam bentuk gambar atau poster, begitu juga dalam menyajikan diagram. 3. Jenis-jenis media pembelajaran di SD. Yang pertama ada media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, yaitu bahasa lisan atau kata-kata, maupun non-verbal, yaitu bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh dari media audio yaitu radio, telepon, tape recorder, dan sebagainya. Yang kedua ada media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi dari media visual berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan menggambarkan fakta yang mungkin mudah untuk diingat dan dicerna jika disajikan dalam bentuk visual. Contoh dari media visual yaitu foto, poster, peta, diagram, grafik, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari media visual gerak yaitu gambar-gambar proyeksi yang bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Dan yang ketiga ada media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Contoh dari media audiovisual diam yaitu TV diam, halaman bersuara, buku bersuara, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari media audiovisual gerak yaitu film TV, film bersuara, dan Selanjutnya, yang keempat, kendala yang dihadapi saat menerapkan media pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, guru belum mahir dalam penggunaan media IT seperti membuat video pembelajaran, menggunakan alat komputer atau proyektor. Yang kedua, sarana media pembelajaran masih kurang seperti sekolah tidak memiliki komputer atau laptop dan tidak memiliki LCD proyektor. Yang ketiga, guru kesulitan mengatur waktu saat proses pembelajaran. Misalnya, guru membuat video pembelajaran yang terlalu panjang sehingga waktu habis dan pembelajaran tidak terselesaikan. Yang keempat, guru terkadang merasa kerepotan dalam mempersiapkan alat-alat media pembelajaran. Misalnya, guru merasa memakan banyak waktu saat mempersiapkan video pembelajaran. Yang kelima, kesulitan mengkondisikan siswa saat menerapkan media pembelajaran. Misalnya, siswa gaduh atau membuat keributan saat menonton video pembelajaran. Yang kelima, ketidaktertarikan siswa pada media pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut yaitu media merupakan salah satu sarana komunikasi yang dapat digunakan oleh setiap orang, termasuk pendidik yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Peran media sangat penting dalam proses pembelajaran karena penggunaan media dapat memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. Cara memilih media pembelajaran yang tepat antara lain dengan memperhatikan objektivitas, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik. Jenis-jenis media pembelajaran antara lain media audio, media visual, dan media audiovisual.
Kendala yang dihadapi saat menerapkan media pembelajaran di sekolah dasar secara umum tergantung dalam kualitas dan kreativitas guru, sarana yang disediakan oleh sekolah dan juga tergantung siswanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan Om Santi 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 Om.